Beragam tema akan kita perbincangkan dalam program Bincang Spesial Star FM Inspiring Sound. .3 Star FM Inspiring Sound. Selamat sore Star Lovers, masih bareng Widya Pradipta di sini ya. Kali ini kita di Bincang Spesial bersama dengan BPJS Kesehatan Sleman. Jadi Star Lovers memiliki jaminan perlindungan kesehatan itu sangat penting banget gitu ya, sebagai salah satu bentuk antisipasi kita juga. Dan BPJS Kesehatan juga memiliki program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi JKN ini memberikan jaminan layanan kesehatan bagi para peserta dan tentu saja juga untuk keluarganya. Nah, program ini juga melayani bagi para pekerja penerima upah. Sebenarnya apa sih keuntungannya ya JKN bagi para pesertanya, kemudian bagaimana cara mendaftarnya juga. Nah, kita akan tanyakan langsung ke dua narasumber yang sudah datang ke studio. Kita sapa dulu, selamat sore untuk Mbak Maulida Novia Salma atau biasa dipanggil Mbak Via. Ini Relationship Officer BPJS Kesehatan Sleman. Selamat sore Mbak Via. Halo, selamat sore Mbak Widya. Oke, kayaknya agak kurang mendekat deh. Ya? Kurang kenceng ya. Selamat sore. Sore Mbak Widya. Seger banget ya sore hari ini ya. Meskipun dari pagi udah kerja ya Mbak Via ya. Betul. Mbak Via nggak sendiri, ditemenin sama Mas Diego, petugas pemeriksa BPJS Kesehatan Sleman. Halo, selamat sore Mas Diego. Sore Mbak. Nah, ini kenceng banget nih. Biasa ya kalau cowok lebih lantang gitu ya suaranya. Mungkin nanti Mbak Via lebih kencang lagi ngomongnya ya Mbak Via ya. Atau udah aku gedein juga nih sebenarnya volumenya ya. Jadi Anda Star Lovers kita ajak untuk bergabung dalam perbincangan kita sore hari ini. Bisa langsung WhatsApp aja di 081-8621013 atau juga boleh menuliskan komentar atau tanggapannya atau pertanyaannya di Instagram kita @starjogjafm. Mbak Via, nah kan tadi udah saya singgung juga di awal ya bahwa BPJS Kesehatan itu punya program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN gitu ya, yang sebenarnya masih sudah banyak sih yang mendengar gitu, sudah nggak asing. Tapi mungkin juga banyak Star Lovers yang belum tahu sebenarnya apa sih itu program Jaminan Kesehatan Nasional. Oke Mbak Widya, sebetulnya kalau kita lebih ngomong enaknya aja, mudahnya ya Mbak Widya. Jadi kalau misalkan Jaminan Kesehatan Nasional itu anggap saja kita sebagai pribadi peserta lah istilahnya gitu yang membayar iuran, atau misalkan kita warga Indonesia kalau misalkan sakit kita sudah ada yang menjamin. Nah, kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi Jaminan Kesehatan Nasional itu ketika kita sakit sudah ada yang menjamin, tapi lebihnya kalau Jaminan Kesehatan Nasional ini kita membayar iuran juga, punya kewajiban membayar ataupun dari pemerintah yang bayarin kita. Nah, itu nanti sudah ada yang menjamin ketika kita sakit dengan Jaminan Kesehatan Nasional itu tadi. Gitu. Jadi melingkupi ke semua ya, semua warga Indonesia. Betul, begitu ya. Betul ya. Iya, itu. Kemudian siapa sih yang harus ikut program ini gitu ya? Ada berapa segmen peserta nih di Jaminan Kesehatan atau JKN ini? Kalau untuk kewajibannya seluruh ya Mbak ya, seluruh warga Indonesia itu wajib untuk mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya untuk tergabung dalam BPJS Kesehatan atau JKN KIS ini. Cuman kalau untuk segmen besarnya itu terbagi dua, yaitu segmen yang PBI dan juga non PBI. Kalau PBI itu sendiri ada segmen kecil lagi, yaitu PBI, penerima bantuan iuran yang dibayarkan pemerintah pusat atau APBN, dan juga PBI yang dibayarkan pemerintah daerah atau APBD atau jam kesedia. Nah, itu tadi dibayarkan oleh pemerintah semuanya. Nah, kalau untuk non PBI ini terbagi lagi Mbak, menjadi beberapa bagian lagi. Jadi ada yang PPU, PPU nanti mungkin lebih rinci lagi, ada PPU swasta yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Mbak. Ada juga segmen PBPU. Nah, ini yang lebih banyak orang taunya segmen mandiri yang bayar sendiri. Ada segmen bukan pekerja juga seperti investor dan lain-lain. Ada juga bukan PBPU dan juga bukan BP atau yang dibayarkan pemerintah daerah. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Banyak ya segmennya ya Star Lovers ya. Jadi semuanya harusnya ikut ya. Karena punya jaminan kesehatan tuh penting banget gitu ya, sebagai selain antisipasi juga kayaknya lebih lega gitu ya. Iya. Walaupun kita nggak minta sakit sih ya. Amit-amit ya Mbak. Amit-amit deh, jauh-jauh gitu ya. Tapi ketika sudah punya jaminan ini akan ngerasa lebih lega lagi, apalagi mengcover keluarga juga. Betul gitu. Ya. Oke, tadi udah ada banyak segmen yang sudah disampaikan Mbak Via. Kemudian keuntungannya bergabung dalam program JKN ini apa? Pastinya satu Mbak, karena yang namanya asuransi ya. Mungkin Mas Digo juga mau nambahin nanti ketika kita sakit pasti sudah ada yang cover gitu. Ya seperti kayak berjaga-jaga lah Mbak.
sebelum hujan apa kalau kata pepatah mah Sedia payung sebelum hujan. Ya betul. Jadi sebelum kita sakit kita udah punya asuransi duluan. Jadi ketika nanti kita sakit kita sudah cukup aman untuk mendapatkan keamanan dalam kesehatan. Ya. Gitu. Itu mungkin Mas Diego mau menambahkan gimana ya? Untuk Star Lovers dimanapun berada, sebenarnya kalau yang dikatakan Mbak Ovia tadi sudah benar, sudah lengkap. Fungsinya atau untuk orang yang sakit tadi, apabila pada waktu kita sakit, kita tidak perlu bingung. Dalam arti bingung dananya kemana-mana. Tapi kalau menurut saya juga ada manfaat bagi yang sehat juga. Dalam Apa arti itu? kalau di kita itu kan, mungkin di Islam itu ada yang namanya sedekah ya, atau mungkin juga ada yang gotong royong. Jadi walaupun kita sehat, kita juga perlu juga aktif untuk dalam arti ini kan ada iurannya, Mbak. Kalau kita sehat, kita juga perlu aktif untuk membayar iurannya, supaya nanti dengan sistemnya gotong royong tadi, kita juga sistemnya membantu untuk orang-orang yang tadi sakit membutuhkan. Jadi walaupun di sini saya cuma menekankan, baik kita nanti amit-amit tadi nggak mungkin menggunakan ya. Jadi walaupun kita tidak mau menggunakan ataupun mau menggunakan, di mana nanti walaupun aktif untuk yang keaktifannya, tetap semuanya yang nanti daftar itu dengan atas nama dasar kemanusiaan gotong royong, wajib untuk membayarkan menggunakannya. Pasti bermanfaat kok. Oke. Mungkin bukan kita ya, dan kita juga pengen sakit, tapi bisa membantu untuk orang-orang lain gitu. Oke. Kemudian tadi kan sudah disinggung juga ada iuran yang harus dibayarkan. Nah ini yang pasti jadi pertanyaan juga, iurannya berapa sih gitu? Iuran balik lagi Mbak, kita mau masuk ke segmen mana dulu? Nah itu. Ini kalau segmennya mandiri atau tadi BPU itu kita kan bayar sendiri Mbak, hitungannya nanti milih kelasnya mau kelas 1, mau kelas 2 atau mau kelas 3. Nah itu nanti hitungannya per jiwa dalam satu kakak. Misalkan kelas 1 150.000, kelas 2 100.000, kelas 3 sebetulnya kelas 3 42.000 tapi dibayarkan oleh pemerintah 7.000, disokong istilahnya kayak gitu. Masyarakat cuma perlu membayar 35.000. Nah nanti tergantung peserta mau pilih yang mana kelasnya, tergantung iuran tadi. Nah tapi kalau untuk segmen PPU swasta tadi beda lagi Mbak, nanti berdasarkan oleh gaji. Oke. Nah ini nanti yang akan kita singgung ya. Tapi sebelumnya Star Lovers juga pengen tahu juga kepesertaan BPJS sendiri. Ini kan di Sleman dan kebetulan BPJS Kesehatan Sleman ini menaungi BPJS Kulon Progo juga. Betul, gitu ya. Bagaimana tingkat kepesertaan di Sleman dan juga Kulon Progo sejauh ini? Untuk sekarang mungkin lebih banyak ini ya Mbak, penggunaan kata Universal Health Coverage UHC. Jadi untuk UHC sendiri di Sleman sudah mencapai 98%. Jadi sudah cukup tinggi ya Mbak ya. Dan juga untuk Kulon Progo 97,88 sekian persen. Iya. Jadi sudah sesuai target belum tuh kira-kira? Sudah di atas UHC. UHC-nya 95% Mbak. Berarti sudah ya. Jadi warga Sleman, Kulon Progo sudah sadar ya untuk memiliki jaminan kesehatan ini. Oke. Lalu siapa aja sih yang bisa masuk dalam sektor atau kategori pekerja yang penerima upah itu? Misalnya kan ada sektor swasta juga. Nah ini seperti apa nih gambarannya? Betul Mbak. Jadi kalau balik lagi ke PPU ada branch-nya lagi, ada cabangnya lagi. PPU tuh nanti bisa ada PNS daerah, PNS pusat, ada juga PPNPN, P3K, ada juga yang mungkin akan kita bahas nanti swasta. Swasta itu adalah PPUBU atau badan usaha. Jadi apabila dia sudah bekerja menerima gaji, maka dia bisa masuk ke segmen PPUBU atau PPU swasta. Oke gitu. Persenan hitungannya itu seperti apa sih gambarannya? Hitungannya 5% hitungan persenan tagihan dari BPJS Kesehatan ke badan usaha. Cuman lebih rincinya itu 4:1 Mbak. 4%-nya itu yang nanggung pemberi kerja, 1%-nya yang nanggung si gaji karyawan tadi. Jadi enggak gelondongan 5% bayarkan pemberi si pekerja, tapi 4%-nya yang nanggung pemberi kerja, badan usahanya 1% dipotong dari gaji. Ya, jadi pekerjanya 1% aja gitu. Betul, ya. Iya. Nah untuk kelasnya sendiri yang menentukan kelas itu apakah badan usahanya atau itu misalnya pekerjanya bisa request, aku pengen kelas yang 1 dong gitu. Bisa nggak sih seperti itu? Kalau untuk badan usaha sendiri ini berdasarkan gaji Mbak. Jadi kalau misalkan minimal UMK sampai 4 juta itu sudah otomatis terbaca by system di kelas 2. Oh, by system ya. Jadi kalau misalkan badan usaha kan punya elektronik data badan usaha Mbak, ada EDABU gitu. Nah nanti ketika inputkan gaji minimal UMK sampai 4 juta itu sudah otomatis di kelas 2. Nanti di atas 4 juta sampai batas maksimumnya 12 juta itu sudah otomatis kelas 1. Seperti itu. Kemudian untuk hitungan yang keluarga, nah biasanya pekerja juga menanyakan aku
aku ingin mengikutkan keluargaku untuk peserta jaminan kesehatan ini bagaimana? Betul Mbak. Jadi kalau untuk mungkin banyak yang masih belum tahu, takutnya dipotong 1% dikali jumlah jiwa. Enggak, kalau PPU swasta atau PPU ini bedanya 1% tadi sudah include satu keluarga. Jadi misalkan keluarga inti itu terdiri dari pasangan dan juga 3 orang anak. 3 orang anak ini umurnya maksimal 21 tahun sampai 25 tahun apabila masih kuliah. Oke. Jadi kalau misalkan anaknya masih kuliah bisa diperpanjang tiap tahunnya. Jadi tadi 1% itu sudah mengcover seluruh anggota keluarga inti. Oke. Iya, bayangkan aja tadi kalau misalkan UMK sudah masuk kelas 2 Mbak. Kalau di Mandiri mungkin kelas 2 100.000 ya Mbak ya. Nah ini 1% sudah include keluarga inti. Gitu. Ada maksimal anggota keluarga nggak sih Mbak yang bisa di cover gitu? Keluarga inti tadi Mbak, keluarga inti terdiri dari pasangan dan 3 orang anak. 3 orang anak maksimal. Betul. Misalnya ada yang lebih nih anaknya ya. Nah ini gimana hitungannya, kan pertanyaannya seperti itu ya. Gimana tuh? Nanti masuk keluarga tambahan Mbak. Keluarga tambahan ini tambahannya 1% tiap jiwa. Tapi kan ini sifatnya opsional ya Mbak ya. Kalau misalkan ada anak keempat mau ditambahkan, pengajuannya lewat HRD. Gitu, nanti pengajuan ke HRD untuk ditambahkan mendapatkan 1% tambahan. Keluarga tambahan juga selain anak keempat bisa mertua atau orang tua juga bisa. Oh bisa ditambahkan. Iya, bisa. Oke, kalau tadi kan PPU ya, PPU badan PPU. usaha. Tapi ada juga segmen pekerja bukan penerima upah. Nah ini seperti apa juga pengertiannya nih? Oke, ini tadi yang kita sudah pernah singgung Mbak, yang PBPU tadi itu mungkin masyarakat lebih sering akrabnya dengan kalimat mandiri Mbak. Kan kata mandiri. Jadi mandiri ini untuk peserta yang bukan menerima gaji atau bukan disebut pekerja. Jadi nanti beliau-beliau ini peserta ini bisa memilih kelasnya sesuai dengan apa yang dia mau. Misalkan mau kelas 1, mau kelas 2, mau kelas 3, monggo silahkan. Sesuai gitu. dengan kondisinya masing-masing. Betul, ya. Iya. Oke, nah aturannya sendiri Mbak, kalau misalnya itu boleh milih ya. Tapi aturan yang misalnya di suggest oleh BPJS Kesehatan sendiri seperti apa untuk yang mandiri ini? Mandiri sesuai dengan peserta Mbak, keinginan peserta. Iya. Misalkan peserta menghendaki kelas 3, maka nanti satu keluarga satu kakak akan di kelas 3, yang kelas 1 ya akan kelas 1, kelas 2 kelas 2. Iya. Kalau misalnya berjalannya waktu nih, tadinya kelas 2, tapi ternyata setelah dijalanin aku pengen turun kelas. Nah, bisa. Kayak gimana itu nanti? Iya, bisa. Minimal 1 tahun Mbak. Minimal 1 tahun dulu ya. Nanti bisa diubah melalui aplikasi mobil JKN juga bisa. Oke, langsung diubah mandiri bisa gitu. Jadi kita juga harus mendownload aplikasi mobil JKN ya. Iya. Kalau enggak kita juga nggak update informasi di sana. Termasuk di sana juga lengkap ada Vaskes juga ya, yang paling dekat. Vaskes, perubahan Vaskes mungkin yang sering orang tanyakan Mbak gitu. Daripada ke kantor, mending langsung ke aplikasi mobil JKN, ubah Vaskes langsung bisa. Selain itu ada apa lagi yang bisa diakses di mobil JKN itu? Kartu digital Mbak. Iya, sekarang mungkin banyak orang yang hilang kartu gimana Mbak? Nggak perlu cetak kartu lagi, nggak perlu ke kantor, langsung aja lewat aplikasi mobil JKN nanti menggunakan kartu digital. Selain itu langsung bisa dijadikan soft file atau mau ditunjukkan ke Vaskesnya juga bisa. Karena sekarang pun Vaskes juga langsung digital ya. Betul, iya. Prosesnya tinggal scan aja, udah gitu, langsung datanya sudah masuk gitu ya. Sekarang by system, Jadi yang belum punya aplikasi mobil JKN harus download ya, untuk bisa membantu juga. Jadi nggak harus langsung ke kantor gitu ya. Jadi ini benar-benar memudahkan sebenarnya. Memudahkan Star Lovers di rumah aja sambil rebahan bisa kok ganti Vaskes misalnya ya. Atau case-case tertentu juga gitu ya. Misalnya tadi untuk turun kelas atau bahkan naik kelas juga bisa. Bisa. Oke. Kalau misalnya masih belum kadang kan kalau orang Jogja apalagi orang Jawa tuh kalau belum ketemu tuh kayak belum kurang marem, nggak mantep gitu loh Mbak ya. Nah itu bisa dibantu juga ya. Bisa ke kantor. Langsung ke kantor aja. Mungkin menggunakan apa saja yang harus dibawa? Yang penting bawa data diri aja Mbak, nggak perlu fotokopi, langsung datang bawa aja, nggak apa-apa. Oke, jadi nanti langsung di ini ya, dibantu ya. Iya. Untuk segalanya, termasuk juga ya banyak banget case-case yang ini ya. Oke, terus juga kalau misalnya hak dan kewajiban peserta JKN ini tadi juga belum disampaikan ya. Haknya apa saja, kemudian kewajibannya apa saja yang harus dilakukan peserta JKN selain seharusnya membayar itu tadi ya. Selain itu apa lagi nih? Haknya mungkin buat peserta yang sudah bayar terutama ya Mbak ya, pastikan kepesertaannya aktif. Nah ini nanti kalau untuk periksa Vaskes 1 ini bisa pilih Mbak. Jadi nggak harus, mungkin orang-orang taunya harus berdasarkan KK, harus berdasarkan domisili atau apa. Jadi untuk pemilihan Vaskes ini memang bisa diubah. Jadi perubahan Vaskes itu minimal 3 bulan. Misalkan saya di sini kemudian bekerja di luar kota, bisa diubah disesuaikan dengan tempat ya tinggal sekarang. Atau ternyata
berbeda dengan KK tidak masalah, jadi bisa diubah untuk vaskes seperti itu. Terus kemudian hal lainnya adalah ketika periksa, nanti pasti ketika periksa di vaskes 1 kemudian ternyata sesuai diagnosanya, indikasi medisnya perlu rujukan, pasti akan dirujuk dengan rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, jadi sekarang nggak harus takut gitu, misalnya nggak sesuai dengan kakak pun bisa gitu Bisa, ya. Asalkan memang fasilitas kesehatan itu masih menampung ya. Iya, Karena dan kadang kalau fasilitas kesehatan penuh paling ya. dekat itu penuh. Nah, ini loh. Rame ya. Nah, itu tuh yang jadi kadang Iya. masalah gitu ya. Gitu. Asalkan dengan catatan itu tadi ya Iya, masih. bekerja sama dan juga pastinya masih menampung ya, Mbak ya. Oke gitu. Jadi sangat dimudahkan Star Lovers yang mungkin juga punya rencana mungkin akan keluar domisili. Cukup lama mungkin cukup ya. lama mungkin. Jadi untuk mengantisipasi gitu ya, langsung aja ganti di Mobile JKN itu ya. Ini harus nunggu 3 bulan atau 1 bulan sudah bisa sih? Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan ya. Iya, betul. 3 bulan ganti, lalu bulan berikutnya otomatis langsung ya. berubah ke vaskes yang baru. Oke. Kemudahan yang mendaftar untuk kepesertaan ini, Mbak Via, mungkin juga banyak Star Lovers yang belum menjadi peserta JKN ini. Kemudahannya seperti apa? Kemudian kanal layanannya apa saja yang disediakan oleh BPJS? Saat ini beragam ya, Mbak ya. Selain juga kita kantor tetap buka, online WA Pandawa, WhatsApp juga bisa di 0811165165, atau juga ada MCS, Mbak, atau kita sekarang sebutannya BPJS Keliling. Jadi BPJS Keliling ini nanti ke wilayah-wilayah tertentu, misalkan ke klinik mana, ke rumah sakit mana, kecamatan mana, kelurahan mana, nah nanti bisa diakomodir di situ. Jadi seperti kalau SIM keliling, nah ini BPJS Keliling seperti itu, Mbak. Itu ada jadwalnya? Ada jadwal tertentu. Misalkan minggu ini kemana, minggu depan kemana gitu, Mbak. Sudah diplot masing-masing. Nah, untuk tahu jadwalnya itu kita harus kemana atau update di mana nih informasi jadwal? Bisa kemana ya, Mas Digo? Keliling, karena kan mungkin siapa tahu juga pengen berubah, iya. berubah-ubah. Tapi biasanya dari vaskesnya sudah kerjasama, Mbak. Misalkan di sosial medianya vaskesnya, di rumah sakit A misalkan, pasti biasanya diupload di situ. Atau mungkin Mbak, untuk Star Lovers biasanya itu kan kalau BPJS Keliling ya, itu dari vaskes bisa, atau mungkin biasanya di kelurahan ya. Iya, biasanya sudah digembor-gemborkan dari kelurahannya. Jadi kan kita modalnya kayak jemput bola gitu loh, Mbak. Kita datang ke kelurahan atau gimana, biasanya sudah di share datanya, di share jadwalnya di kelurahan, vaskes, atau mungkin di tempat-tempat ya yang tempat umum lah, Mbak. Oke, jadi tenang aja ya Star Lovers, pasti biasanya udah diupdate juga bekerja sama dengan kelurahan setempat gitu ya, pemangku kepentingan setempat, jadi pasti akan ada informasi juga. Nah, kalau misalnya untuk pembayaran nih, nah kadang-kadang juga masih bingung juga terkait dengan pembayaran iuran ini, apakah nanti ada yang melalui debit atau pembayaran langsung ke kantor dan sebagainya, pasti juga punya segmen-segmen tertentu juga ya. Ini caranya gimana nih? Yang paling mudah nih. Yang paling mudah mungkin kalau untuk segmen mandiri bisa lewat auto debit, Mbak. Sekarang karena ketika pendaftaran kan juga pasti ditanyakan buku rekeningnya, Mbak. Nanti untuk auto debit. Kalau untuk segmen PPU atau segmen lain sebetulnya mandiri juga bisa lewat kanal layanan sosial media dompet digital, lewat seperti itu bisa, dompet digital lainnya, atau misalkan teller bank juga bisa, lewat ATM, m-banking juga bisa. Semua kanal pembayaran bisa melayani. Tapi yang paling banyak misalnya, Mbak, ini mau nanya di sekitar Sleman dan juga Kulon Progo, yang paling banyak menggunakan alat untuk pembayaran iuran ini menggunakan apa nih biasanya? Kalau untuk segmen badan usaha mungkin kami lebih seringnya ke badan usaha ya, Mbak ya. Itu mereka lebih memilih untuk ke bank atau teller, Mbak, atau m-banking, karena kan mungkin nominalnya juga cukup besar. Jadi lebih amannya mereka tetap ke teller gitu, Mbak. Gitu. Jadi memang sudah disampaikan oleh HRD setempat ya untuk badan usaha ya. Nah, kalau untuk badan usaha sendiri ini ada minimal ini nggak sih jumlah anggota karyawannya untuk bisa mendaftarkan karyawannya, atau misalnya yang punya usaha, katakanlah usaha warung, kelontong atau apa yang memang punya karyawan yang lebih dari 3 misalnya dan ingin mendaftarkan, itu bagaimana caranya? Terutama yang penting legalitasnya ada dulu, Mbak. Jadi misalkan legalitas sekarang baik UMKM tuh juga sudah dipermudah, Mbak, lewat OSS dari DMPTSP kan sudah sangat mudah diakses, bisa mengurus legalitas, NIB, kemudian NPWP tuh yang terutama paling penting 2 itu, Mbak. Selama memiliki NIB atau NPWP pasti bisa untuk dilakukan pendaftaran. Jadi tidak ada minimal juga ya jumlah
karyawannya berapa gitu. Tapi monggo betul. aja yang pengen mendaftarkan Cuma gitu lebih ya. make sense-nya kalau PT kan nggak mungkin cuma 2 orang gitu Iya, betul. Pasti punya manajemennya, pasti punya pekerjaan gitu. Betul, Iya. betul. Jadi silahkan selama ada NIB gitu tadi NIB dan dan juga NPWP. Betul. untuk Anda Star Lovers yang mungkin punya usaha juga ingin memberikan jaminan kesehatan bagi para pekerjanya, monggo silahkan banget ke kantor ya ini ya. Kantor bisa, online juga bisa Mbak. Online menggunakan Nanti kalau di Google pasti muncul New Edabu. Nah, nanti ada pendaftaran online bisa. Nah, ini harus dibantu juga apalagi untuk orang yang tidak pernah terbiasa menggunakan digital kayak gini nih Mbak nih. Di kantor juga tetap bisa dilayani kok Mbak. Di kantor nanti mungkin kalau di kantor kita manual mengisi form registrasi. Jadi menyiapkan legalitas dan pengisian form registrasi. Cuman kalau bedanya online, form registrasinya dalam bentuk online. Oke. Jadi mengisinya lewat komputer atau laptop, lewat website. Nah, nanti ketika masuk pasti sudah masuk ke sistem kita juga. Prosesnya Gitu. berapa lama tuh Mbak? Cepet Mbak. Dari pendaftaran sampai jadi tuh berapa? Selama datanya lengkap pasti cepet. Cepatnya berapa nih datanya? Sampai berhari-hari nggak sih? Enggak ya? Enggak ya. Jadi selama datanya lengkap, lalu ini syaratnya apa saja yang dibutuhkan nih? Syarat terutama tadi legalitas, ada Yes. NIB, Nah, ada selain NPWP. Mungkin kalau yang lain belum punya NIB bisa pakai SIUP atau akta pendirian, itu bisa. Oke. NPWP juga itu wajib sekali Mbak. Kemudian nanti ada pengisian form registrasi. Selain form registrasi juga data pekerja, data karyawan. Karena kan nanti juga akan kami bantu proses inputnya Mbak. Untuk proses input pertama pekerja seperti apa, nanti kan kami bantu pandu juga Mbak, seperti apa penggunaan aplikasi atau website tadi. Data pekerja itu biasanya melingkupi apa? Misalnya NIK. Iya betul. Kemudian apa lagi nih? Nama, NIK, jabatan, gaji. Slip gaji gitu ya? Enggak slip gaji sih, nominal gaji. Nominal gaji aja sudah cukup. Oke, jadi itu data-data yang bisa dilakukan dari sekarang ya. Mungkin yang pengen mendaftarkan juga. Jadi dipersiapkan dari sekarang data-data tadi yang sudah di-share gitu ya. Jadi bisa langsung datang ke kantor BPJS terdekat gitu ya. Jadi langsung dibantu juga oleh teman-teman BPJS di sana. Star Lovers yang masih punya pertanyaan atau mungkin menanggapi tadi dari beberapa hal yang sudah di-share Mbak Fia maupun Mas Diego, monggo langsung WhatsApp aja di 0818621013 atau boleh langsung tuliskan komentarnya di Instagram kita @starjogja_fm. Kita akan segera kembali. Star Lovers masih di Bincang Spesial bersama dengan BPJS Kesehatan Sleman dan masih bersama Widya di sini, ada Mbak Fia dan juga Mas Diego ya. Halo. Masih semangat ya? Masih ya. Dan terima kasih juga untuk Star Lovers yang udah memberikan pertanyaan gitu ya. Ada banyak pertanyaan yang sudah di-share gitu, termasuk juga tadi belum disampaikan terkait dengan ketika suami istri pekerja semua dan mendapatkan jaminan kesehatan. Nah, nanti anak-anaknya ini ikut kepesertaan yang mana nih gitu, ditanggung yang mana nih? Ya, Mbak, jadi kalau misalkan pasangan pekerja itu kan ada kemungkinan dia sama kelasnya atau beda kelasnya. Nah, kalau misalkan dia sama kelasnya, salah satu bisa anak-anaknya yang penting ikut salah satu nggak apa-apa karena nggak ada perbedaan kelas. Tapi kalau misalkan ada perbedaan kelas antara pasangan tadi, ayah ibunya ada kelas 1, ada kelas 2, nah nanti anak-anaknya bisa ikut yang kelas lebih tinggi seperti itu, Mbak. Oke, yang kelas lebih tinggi ini berarti dari pasangan itu tadi yang akhirnya menyampaikan ke HRD atau bagaimana nih? Iya, lapor aja Mbak. Jadi kalau ada perubahan data itu dilaporkan aja. Kalau misalkan ternyata HRD-nya belum bisa menyelesaikan kendala tersebut, bisa langsung lapor ke RO. Kalau kita kan ada relationship officer. Yeah. Jadi setiap petugas tuh sudah memiliki plot masing-masing perusahaannya tuh siapa aja yang dipegang. Nah, nanti kita juga punya layanan untuk konsultasi, nanti HRD-nya bisa lapor aja ke RO. Oke, sip ini ya. Jadi silahkan mendaftarkan putra-putrinya gitu ya. Jangan lupa sampaikan ke HRD-nya juga. Kemudian ini ada pertanyaan menarik juga di Instagram. Terima kasih @Andiga Bagaswara. Ada pemantauan nggak ke perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya? Gini, monggo. Mungkin Mas Digo sebagai petugas kepatuhan pemeriksaan yang akan menjawab. Ini Mas Diego apakah sering ini nggak sih? Maksudnya sidak gitu nggak sih? Kalau sidak sih nggak sering-sering banget sih Mbak. Oke, saya tadi pertanyaan ya untuk semuanya Star Lovers. Kalau pemantauan di sini kita biasanya tuh dari BPJS Kesehatan. Ya. Itu biasanya lebih ke kolaborasi, koordinasi dengan dinas-dinas setempat, maksudnya itu dengan pemerintah daerah, bisa dengan Satgasker provinsi, bisa dengan dinas tenaga kerja baik di Sleman ataupun di Kabupaten Kulon Progo juga. Jadi kalau pemantauan itu kita lebih
apa ya lebihnya, melihat-lihat kondisi juga Mbak. Oke. Kalau secara keseluruhan kita pasti memantau dalam arti terhadap misalkan badan usaha yang sudah mendaftar di kita dan ternyata di situ belum seluruhnya. Ya. Katakanlah di situ karyawan totalnya ada 100, ternyata yang didaftarkan baru 70. Otomatis 30-nya itu kita tetap kejar. Dari segi pemeriksaan kepatuhan tetap kita kejar, tetap kita wajib mendaftarkan sesuai dengan perundang-undangan mestinya. Nah, kalau misalkan nanti ada SaaS lovers atau teman-teman yang mendengar di sini belum didaftarkan oleh perusahaannya, ataupun juga misalkan ada yang kok aku selama ini bekerja kok kayaknya belum ada yang BPJS kesehatan ya, atau mungkin amit-amit biasanya sudah katanya dari HRD atau dari perusahaan sudah dipotong tapi kok belum dapat kartunya gimana, nanti boleh konfirmasi ke kami, ke BPJS kesehatan. Dengan cara pemantauannya itu biasanya kita lebih ke pelaporan tertulis kalau kepada kami ya Mbak. Soalnya lewat saya juga sih petugas pemeriksa. Jadi bisa laporannya itu secara tertulis. Kenapa tertulis? Karena kan kita juga perlu data. Dalam arti kita nggak mungkin datang ke suatu perusahaan, katakanlah PT X, terus kasarannya kita tiba-tiba ngoprak-ngoprak di sana, tanpa alasan kayak marah-marah gitu. Oh ini karyawan lu gini. Lah kalau kita nggak ada dasarnya kan lucu juga. Kita bisa dimentahkan juga. Kalau misalkan ada datanya, kayak melaporkan oh namanya ini, terus dari perusahaan mana, terus alasannya berdasarkan apa, nomor KTP-nya berapa. Insya Allah data tersebut kita akan lindungi, karena juga nanti kita juga akan menggandeng dinas terkait yang biasanya itu kalau pembinaan itu kepada dinas tenaga kerja ataupun dengan Satgas provinsi, atau mungkin nanti bisa lebih tinggi lagi kita juga ada kerjasama atau MOU dengan kejaksaan negeri setempat. Jadi nanti berdasarkan data tersebut kita lebih enak, kita menyatakan oh bener di perusahaan Jana ada namanya dengan bapak atau ibu ini. Kalau memang bener, nanti kita bantu sesuai dengan peraturannya. Pasti kita akan mendaftarkan untuk mewajibkan setiap karyawan di situ untuk didaftarkan di perusahaannya. Jadi pemantauannya itu ya kita lebih ke menunggulah. Seperti kalau ada pelapor itu lebih baik ada pelapor ke kita, Mbak. Misalnya pekerjaan yang melaporkan langsung ke BPJS Kesehatan gitu terkait dengan kepesertaannya. Misalnya kan harusnya ada aturan nggak sih yang yang menyatakan bahwa 3 bulan pertama setelah sudah melalui proses on the job training sudah harus mendaftarkan karyawannya, itu ada nggak sih di BPJS Kesehatan? Nggak ada ya? Nggak ada, Mbak. Jadi untuk lovers dimanapun berada, kalau apakah saya baru bekerja 1 bulan nih di satu perusahaan, saya baru 2 bulan nih, itu nggak ada, ketentuannya nggak ada. Jadi kalau di kita itu ini berdasarkan dari koordinasi juga mendapatkan minta tanggapan juga dari Disnaker bahwa kita itu yang didaftarkan itu setiap pekerja, Mbak. Jadi tidak ada batas waktunya, baik dia baru sehari atau 2 hari, yang penting dia bekerja. Dimana di sini adalah pekerja itu yang dimaksud adalah setiap orang atau setiap karyawan yang sudah mendapatkan kontrak ataupun perjanjian, baik itu perjanjiannya tetap, maksudnya itu pegawai tetap ataupun pegawai tidak tetap, ataupun cuma pegawai OJT ataupun pegawai magang. Selama dia di sana sudah mendapatkan perjanjian, mendapatkan dalam tanda kutip perintah, mendapatkan tugas, mendapatkan upah juga, mendapatkan penghasilan, dia wajib didaftarkan pemberi kerjanya. Berarti memang tidak ada masa ini ya, masa bekerja lama, lama bekerjanya gitu ya, nggak ada ya. Jadi memang seharusnya memang dari badan usaha sendiri gitu ya. Iya betul. Dari badan usaha sendiri yang punya inisiatif untuk mendaftarkan pekerjanya gitu ya, Mbak Fia ya. Kalau misalnya nih ada pekerja yang terlewatkan ya, istilahnya terlewatkan gitu ya, padahal sudah lebih dari setengah tahun misalnya, tapi pekerja ini belum didaftarkan nih, apa yang harus dilakukan pekerja ini nih? Apakah harus mengadu ke dinas tenaga kerja terkait atau bisa langsung ke BPJS gitu? Mungkin case-nya gini dulu, Mbak. Kalau misalkan badan usahanya dia sudah terdaftar, dia sebetulnya cukup perlu lapor ke HRD-nya. Nanti kan HRD kan sudah punya tools-nya, yaitu Edabu tadi, Mbak. Di Edabu tadi kan sudah ada kegunaan untuk penambahan, pengurangan maupun update gaji itu sudah diakomodir satu tempat oleh si HRD tersebut atau si PIC lah gitu. Nah nanti si pekerja cukup melapor ke HRD atau PIC. Nanti seharusnya PIC itulah yang mendaftarkan, Mbak. Gitu. Nah itu tadi kalau terkait dengan kepesertaan ya. Tapi kalau misalnya ada pekerja yang resign, terus akhirnya dia pengen mutasi nih, yang tadinya
tadinya dibayarkan ya dari terus perusahaan akhirnya sekarang mandiri nih. Nah, ini yang harus dilakukan juga seperti apa? Iya, baik. Mungkin Star Lovers yang lain yang belum tahu, jadi ada peserta yang mungkin tahunya ketika dinonaktifkan langsung aktif pindah mandiri gitu. Sebetulnya kalau alurnya itu ketika HRD-nya atau perusahaan menonaktifkan lewat eDabu tadi Mbak, kemudian sudah terapprove, nanti berlaku nonaktif di bulan berikutnya, itu nanti statusnya belum berubah kecuali si peserta ini mengurus perpindahan segmen. Jadi nanti si pekerja ketika sudah dinonaktifkan dari perusahaan bisa langsung ketika misalkan dia bekerja di lain tempat lapor ke HRD-nya yang baru, nanti ditambahkan oleh HRD yang baru. Kalau misalkan ternyata dia mohon maaf tidak bekerja atau belum bekerja dan mau ke segmen mandiri, bisa melakukan pendaftaran segmen mandiri. Nanti kelasnya bisa disesuaikan pilihannya aja. Jadi enggak ketika yang ditakutkan kan kemarin saya di kelas 2, nanti saya harus kelas 2. Nanti kalau untuk mandiri bisa memilih sendiri kelasnya seperti apa. Oke, jadi memang harus berkomunikasi gitu ya. Betul. Dengan jaga hubungan baik dengan HRD. Hubungan baik karena nanti akan dibantu juga dengan proses satu pintu tadi ya dari eDabu itu tadi ya. Mungkin juga banyak yang belum tahu eDabu gitu ya. eDabu itu seperti apa sih gambarannya? eDabu itu ada elektronik data badan usaha. Mungkin yang lebih banyak tahu sih HRD-nya kali ya Mbak ya, yang lebih aware, lebih terbiasa menggunakan website atau aplikasi eDabu ini gitu. Cuman kalau untuk peserta atau pekerja memang tidak menggunakan eDabu, jadi yang menggunakan eDabu adalah HRD atau PIC. Nah, eDabu ini nanti ketika badan usaha sudah registrasi pasti akan mendapatkan username dan password Mbak. Nah, nanti itu yang pegang eDabu atau PIC, yang pegang HRD atau PIC nanti bisa digunakan untuk penambahan pekerja atau anggota keluarga. Jadi tadi kalau misalkan anggota keluarganya misalkan punya bayi atau punya anak baru lahir, langsung lapor ke HRD-nya, nanti HRD yang menambahkan seperti itu. Kalau misalkan ada perubahan gaji, nanti update gaji juga dari HRD seperti itu. Kalau penonaktifan lapor ke HRD, nanti HRD juga yang akan menonaktifkan. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga juga harus wajib mengupgrade gitu ya informasinya ya. Misalkan ada kakak baru, silakan lapor ke HRD-nya. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, mohon maaf itu kan sudah terakomodir atau sudah tercover. Kalau bayi umur berapa ini bisa didaftarkan atau sejak lahir bisa didaftarkan? Bayi baru lahir bisa. Bayi baru lahir ini bisa didaftarkan melalui petugas rumah sakit bisa, petugas SIPP rumah sakit, atau kalau misalkan sudah memiliki akte, sudah punya nama sendiri, punya NIK, nah nanti lewat eDabu bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya belum memiliki NIK itu belum bisa ya melalui eDabu ya? Iya, lewatnya lewat rumah sakit biasanya Mbak. Jadi ada surat keterangan lahir itu ya? Betul. Oke, yes, itu jadi jangan lupa sama anggota keluarga yang baru nih, putra-putrinya ditambahkan kadang-kadang suka lupa ya. Jadi itu tadi gampang banget gitu ya kalau sudah punya akte, sudah punya NIK, sekarang kan anak itu sudah punya NK ya. KIA juga. Nah itu dia KIA itu, jadi bisa langsung menginfokan ke personalia supaya bisa di update gitu ya informasinya terkait dengan yang namanya kepesertaan gitu. Oke, tapi kalau di mobile JKN sendiri bisa nggak sih update sendiri? Nggak bisa ya? Nggak bisa, iya. Tetap update dulu lewat HRD-nya, nanti kalau misalkan sudah masuk pasti muncul datanya di mobile JKN. Berapa lama biasanya bisa langsung tahu atau kita cari tahu di mobile JKN udah tercantum nih namanya nih gitu. Langsung biasanya Mbak. Jadi kalau misalkan si HRD ini prosesnya langsung menambahkan berhasil, langsung muncul di mobile JKN juga. Oke, gitu. Jadi di aplikasi mobile JKN pun banyak sekali gitu ya. Fitur-fiturnya gitu ya yang mungkin bisa di share ke Star Lovers nih Mbak Vi, apa aja fitur-fiturnya yang tentunya membantu untuk kita sebagai peserta gitu. Iya. Jadi kalau untuk mobile JKN sendiri itu kebanyakan orang mungkin untuk update data Mbak, misalkan update kelas, update Vaskes. Untuk update kelas kecuali yang PPU tadi ya, kalau PPU kan update kelasnya menyesuaikan gaji dari perusahaan. Tapi kalau misalkan update Vaskes tadi bisa lewat mobile JKN, pengecekan keaktifan peserta juga bisa. Selain itu juga untuk kartu digital tadi nggak perlu cetak kartu ulang atau cetak kartu fisik, cukup menunjukkan kartu digital. Bisa langsung juga ada juga menu pengaduan. Kalau misalkan pengaduan ada terjadi hal kendala, bisa langsung pengaduan lewat mobile JKN. Kemudian kalau sekarang juga yang baru ada antrian online, bisa lewat situ. Banyak sih Mbak, ada juga kalau misalkan info iuran, info riwayat pembayaran. Untuk yang tadi segmen non PPU bisa dilihat di situ. Punya tagihan apa enggak nih, mandirinya dibayar atau belum, terakhir dibayar kapan, bisa dicek di situ semuanya. Ketahuan ya di situ. Ketahuan. Ada juga yang mungkin penting banget nih Mbak untuk peserta atau Star Lovers yang belum tahu, ketika di rumah sakit pengen tahu ini
ada nggak sih ruangannya kosong apa enggak, bener nggak sih rumah sakit ini nanti bisa dicek di situ. Misalkan kelas ini ternyata kosong, ini pasti juga akan muncul di aplikasi Mobile JKN, bisa dipantau. Berarti memang update ketersediaan tempat tidur ya. Oke, siap. Jadi memang banyak manfaatnya gitu ya aplikasi Mobile JKN ini, termasuk juga riwayat kesehatan, misalnya periksa di mana gitu tercantum di situ semua ya. Database-nya ada di situ semua, jadi bisa langsung dicek aja kira-kira kemarin kemana sakit apa, nanti bisa muncul juga. Oke, thank you juga untuk Pak Izan di Ngesti Harjo. Kalau misalnya mau nambah peserta, apakah harus keluarga kandung? Misalnya ada keponakan, bisa nggak ya ini ke HRD atau ke BPJS nih? Baik, kita coba jawab. Kalau untuk keluarga inti, memang keluarga inti terdiri dari pasangan dan anak kandung yang 1, 2, 3 gitu ya Mbak ya. Kalau misalkan anak keempat itu kan keluarga tambahan ya, anak keempat anak kandung juga gitu. Kalau misalkan keluarga tambahan tadi selain anak kandung, biasanya adalah mertua atau orang tua. Kalau ponakan atau adik tuh nggak bisa ya. Jadi mungkin menambah ke kakak bisa, tapi kalau untuk ini nggak bisa ya. Mungkin karena di kakak kan nanti ini lain Mbak, keterangannya atau family lainnya. Nah itu kan pasti terbaca di Dukcapil, juga sistem akan membaca nggak bisa masuk Mbak. Gitu. Mungkin gini Mbak, Pak Izan tadi. Jadi gini Pak Izan, mungkin lebih simpelnya tuh kalau tadi ingin menambahkan keponakan ya. Kalau lewat badan usaha belum bisa. Oh iya, kalau badan usaha belum bisa. Karena kan sampai saat ini sistem kita atau aturan kita tuh untuk yang badan usaha itu masih 5 peserta sendiri bersama pasangannya, suami atau istri dengan 3 orang anak. Bisa pun keluarga tambahan hanya anak ke 4 seterusnya, terus orang tua dan mertua. Nah selain itu belum bisa. Tapi misalkan tadi segmen lain ya. Nah didaftarkan di segmen lain dalam arti Pak Izannya sudah lewat perusahaan, terus keponakannya itu mau didaftarkan mandiri. Bisa. Oke. Tapi kalau ke keluarga tambahan tidak bisa ya. Iya. Kalau yang keluarga tambahan tadi kan yang 1% tadi kan include keluarga inti. Nah kalau misalnya menambahkan mertua, nah itu iurannya akan seperti apa? Tambahan 1% tergantung, misalkan yang ditambahkan mertua sama orang tua Mbak, misalkan 2 jiwa, jadi nanti 2%. Jadi tergantung berapa jiwa yang diajukan. Misalkan ada 3 tambahan anak keempat orang tua, jadi ada 3 jiwa, nanti tambahannya 3%. Oke, gitu. Jadi memang bisa di keluarga tambahan itu tadi ya, untuk bisa. Mertua atau orang tua, anak keempat dan seterusnya. Oke, banyak ya. Jadi 2% gitu. Oke, kemudian juga untuk ini nih, terima kasih untuk Pak Wahyu juga yang udah bertanya, bedanya apa sih sebenarnya BPJS Kesehatan dan juga asuransi swasta yang lainnya? Selain iurannya, kalau iurannya kan swasta kan lebih mahal tuh, tapi manfaatnya yang diberikan gimana nih? Kalau BPJS Kesehatan mungkin secara generalnya tidak ada spesifikasi yang tidak ditanggung ya Mbak, hampir keseluruhannya ditanggung. Mungkin yang tidak ditanggung itu seperti kecantikan, estetik seperti itu, yang hal-hal tertentu yang memang tidak mungkin indikasi medisnya tidak seperti penyakit-penyakit yang lain. Tapi kalau overall ditanggung semuanya kecuali yang tadi Mbak, estetik seperti itu. Kalau kecelakaan kerja kan juga yang menanggung BPJS Tenagakerjaan, nah seperti itu. Oke. Terima kasih juga untuk Denugi. Adakah sanksi buat perusahaan yang tidak mendaftarkan diri pekerjanya ke BPJS Kesehatan? Mungkin petugas pemeriksa. Mas Diego nih kayaknya nih. Oke. Kayaknya saya harus beraksi nih. Iya. Pak Nugi ya. Kayak vokalis apa gitu. Bukan vokalis, penyanyi Mas. Oh iya, penyanyi. Kalau sanksi ya Pak Nugi dan Starover semuanya, kalau di kita di BPJS Kesehatan itu sanksinya otomatis kita kalau melihat dalam peraturannya itu masih disesuai dengan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2011 12 atau 13 ya, pokoknya 86. Nah itu di situ kita masih sanksinya masih administrasi. Jadi kepada badan usaha, segmen badan usaha, apabila dalam katanya tidak patuh, tidak mendaftarkan karyawannya misalkan, itu nanti kita ada sanksinya itu administrasi. Teguran pertama, teguran kedua, selalu dendanya itu dari cuma 0,01%. Lalu yang terakhir itu tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Apa tuh misalnya? Tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu ini misalkan suatu badan usaha itu bergerak di bidang proyek atau tender. Nah itu nanti kita hanya sifatnya malah sifatnya itu hanya mengajukan. Dalam hal ini kita mengajukan ke pihak pemerintah daerah, termasuknya kepada bupati. Kasarannya gini,
suatu PT, suatu perusahaan X sudah kita periksa, sudah kita pembinaan, sudah kita mengalami pemeriksaan juga bahwa tidak patuh juga, sudah kita kenakan teguran pertama, teguran kedua, denda. Nah, belum juga ada patuh juga, ada SLA waktunya juga, kita mengajukan surat kepada pemerintah daerah, bupati, izin untuk tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. Bukan berarti yang mencabut BPJS Kesehatan, bukan. Nanti yang mendapatkan kewenangan tetap sesuai dengan kewenangannya itu di pemerintahan, di bagian perizinan. Cuma itu aja sih Mbak. Selebihnya sih cuman ya kayak pembinaan gitu, nggak sampai kayak mungkin ada yang isu di luar. Oh mungkin sampai di denda atau badan usaha ditutup, di penjara, belum sampai segitu belum ya. Sih, saya nyambung belum sih. Karena nggak punya kewenangan atas itu juga ya. Tidak ada Mbak. Oke, tapi memang kalau misalnya tadi bukan sidak ya. Mungkin lebih tepatnya bertemu mengunjungi. Nah itu kalau mengunjungi ke perusahaan-perusahaan atau badan usaha itu emang selalu rutin dilakukan atau bagaimana nih? Kalau untuk mengunjungi kita biasanya melihat kondisional juga. Bisa juga melalui kasuistik dalam arti misalkan ada tadi pelaporan di awal, ada pelaporan kita kunjungi. Kalaupun tidak ada pelaporan seperti yang Mbak bilang tadi, kita juga rutin dalam hal ini kan kita juga ingin merutinkan untuk salah satu kewajiban dari satu peserta kan memberikan data yang lengkap. Lengkap dalam arti lengkap data pekerjanya, lengkap data gajinya. Nah untuk mewujudkan itu kita juga memberikan pemeriksaan rutin, pemeriksaan terhadap jumlah pekerjanya, pemeriksaan terhadap gajinya yang dapat tetap. Nah kita rutin juga, kita akan bersurat, bisa kunjungan, bisa pemanggilan ke kantor ya. Bisa dua itu Mbak. Dan itu random ya Mas pilihannya atau memang dilakukan sortir gitu, misalnya perusahaan ini nih yang kayaknya enggak ya random aja ya gitu ya. Enggak maksudnya bukan random. Oh bukan random, ada datanya baru, ada dasarnya juga baru kita panggil atau kita kunjungi. Tapi sejauh ini nih kalau di Sleman dan juga Kulon Progo apakah sudah baik gitu ya untuk badan usahanya melakukan komunikasi dengan BPJS Kesehatan sendiri? Cukup Mbak, jadi kalau memang misalkan kami kan ada relationship officer yang standby terus Mbak, jadi setiap hari tuh pasti ada aja yang menghubungi. Entah konsultasi, entah cerita ya, entah curhat, entah ujungnya, iya pasti ada terus Mbak. Jadi kita selalu membuka layanan. Jadi kalau misalkan badan usaha itu ada yang mau bertanya atau kendala, pasti selalu kita balas. Kalau misalkan ternyata ada kendala juga lewat email, kami selalu ada email, WA, telepon bisa. Gitu. Rata-rata tentang komunikasi tentang apa sih Mbak selain kepesertaan gitu? Tentang mungkin cara ubah vaskes kayak tadi Mbak, mungkin pekerja kan yang ditakutkan kalau pas di luar kota atau apa seperti itu, cara ubah vaskes, mungkin cara penambahan anggota keluarga itu sering banget Mbak. Keluarga inti itu paling sering. Gitu. Jadi ini nih himbauan untuk Star Lovers ya terkait dengan BPJS Kesehatan ini khususnya yang badan usaha ya. Betul, iya. Ya siapa tahu juga Star Lovers punya usaha yang belum mendaftarkan pekerjanya, monggo silahkan diberikan istilahnya saran-saran supaya ayo segera mendaftarkan, berikan jaminan kesehatan kepada pekerjanya. Iya. Monggo. Anjurannya adalah mungkin titip juga pada pelaku usaha lebih aware juga Mbak, lebih aware bahwa sebetulnya lebih enak sih Mbak kalau mendapatkan fasilitas pekerja karena kan tadi kelasnya sudah beda, gajinya juga ketika UMK dimasukkan minimal UMK sudah kelas 2, anggota keluarganya juga sudah masuk, jadi memang perlu aware juga untuk si pemberi kerjanya untuk mendaftarkan agar si pekerja juga menerima fasilitas sebagai pekerja juga. Dan mungkin yang lainnya info terbaru juga Mbak, untuk sekarang kan menggunakan EKTP sudah cukup. Jadi untuk periksa menggunakan EKTP saja, jadi pekerja juga tidak perlu takut atau gimana nggak bisa diterima atau apa menggunakan kartu, belum ada menggunakan kartu yang dicetak di Edabu, kartu print soft file juga bisa, menggunakan EKTP juga sudah bisa. Gitu. Jadi sudah dipermudah ya. Iya betul. Mas Diego melengkapi, Mas Diego monggo. Kalau dari segi pemeriksa kepatuhan badan usaha sih lebih ke detail aja ya Mbak, dalam arti pelaporan. Di BPJS Kesehatan itu baik pendaftaran ataupun penonaktifan karyawan itu ada pelaporan. Kalau untuk pendaftaran lah, rata-rata mungkin udah tertib ya, karena kan memang juga kebutuhan, juga memang ada kepentingan, memang karena mensukseskan program pemerintah juga. Tetapi mungkin kadang ada yang sedikit miss atau luput bahwa kalau untuk karyawan keluar itu juga harus dilaporkan. Ya. Nah, karena ada beberapa badan usaha itu merasa
kalau nggak dilaporkan itu udah otomatis keluar. Misalkan ini sudah akhir bulan ya, ini bulan Juni. Ternyata mungkin udahlah, aku karyawanku atau mungkin perusahaanku sudah, mohon maaf, sudah tidak bisa berkembang atau mungkin sudah pengen sesuai dengan targetnya atau mungkin pengen ganti perusahaan lagi baru, mau ganti perusahaan atau mungkin mau ditutup bagaimana, besok Juli tidak dilaporkan keluar. Otomatis kan nanti menggulung terus. Itu kan ada iuran bulanannya, setiap bulannya ada iuran bulanannya berdasarkan jumlah pekerjanya. Nah, ada juga beberapa perusahaan tuh merasa bahwa ternyata kalau keluar itu harus dilaporkan juga ya. Nah, itu mungkin belum tahu juga, menyarankan juga untuk penonaktifan atau karyawan keluar itu harus dilaporkan juga, sehingga nanti kedepannya itu tidak ada kayak iuran tertunggak atau harus tunggakan iuran yang harus dibayarkan supaya tidak menggulung. Intinya gitu, Mbak. Baik Mungkin pendaftaran, pengeluaran dilaporkan. Mungkin izin menambahkan yang Mas Digo sampaikan, selain penonaktifan tadi juga membantu proses administrasi mungkin ya Mbak, tidak ada penggulungan tagihan. Selain itu juga mempermudah si pekerja Mbak. Jadi ketika pekerja mau pindah segmen, pekerja juga sudah dinonaktifkan dan bisa tinggal pindah segmen lainnya aja. Jadi tidak menggantung kepesertaannya. Jadi segala sesuatu update yang ada di perusahaan itu harus disampaikan ya. Betul, iya. Oke, terima kasih Mbak Via dan juga Mas Diego. Sama-sama Mbak. Informasinya penting banget ya untuk Star Lovers tahu ya. Kita mendapatkan tambahan-tambahan informasi lagi. Jadi buat Star Lovers yang belum punya jaminan kesehatan, monggo segera daftarkan dirinya gitu ya. Sebagai antisipasi nantinya, kita nggak berharap untuk sakit juga, tetapi juga gotong royong tadi bisa membantu yang lainnya juga untuk periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih, saya Widya Pradipta pamit undur diri. Sampai jumpa.